Vicky, setidaknya itu apa ya, Ayah karir gitu ya dari kecil kan ya Ayah ya, bahwa memang sudah tahu nih tujuannya mau kemana, akhirnya profesinya nanti mau seperti apa gitu. Harley, kira-kira kalau misalnya nanti dewasa tetap mau menjadi seperti sekarang ini, ingin go internasional nggak? Ingin tampil di luar negeri? Di mana maunya di mana? Menjadi dalang maunya di mana? Tampilnya di mana? Di mana, negara mana? Negara mana maunya? Negara Inggris. Inggris, Ayah. Luar biasa. Nanti yang nonton Ratu Inggris. Ya, Ratu Inggris ya, kita melihat Harley berdalang. Ayah, tapi apa sih manfaatnya bagi orang tua dan juga anak yang mungkin bisa dikatakan bisa sejalan gitu dalam menentukan karirnya anak? Baik. Saya mau cerita ya, Iya. true story ini. Ada seorang anak gitu yang awalnya ya sering remedial di sekolah, stres, dikasih bimbel, maksudnya untuk memperbaiki ya tetap aja remedial. Jadi waktu konsultasi sama saya, kenapa nak kamu begini? Karena aku emang gak suka sekolah. Jadi memang ada yang kayak begitu. Dia namanya karirnya bintang, jalurnya bintang, star career. Terus ya saya arahkan sekolah kalau nggak suka sekolah. Nah, yang kamu suka apa? Nari. Nah, sekolah nari akhirnya dia. Saya bimbing sekolah nari. Nah, sekarang udah jadi penari dunia nih. Nah, tinggalnya di Los Angeles jadi koreografer. Nah, kemarin malah bikin film tarian itu diikut sertakan film menang. Menang dapat kreatif konsep. Terus sekarang mau ikut Oscar. Oh, wow. Anak Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, waktu itu kalau saya ingat masa lalunya, kita bayangkan seandainya ya, anak ini tidak bertemu saya dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Anaknya stres, orang tuanya stres. Dua-duanya stres. Bagaimana mungkin seorang anak membahagiakan kalau dia sendiri stres? Tapi lihatlah sekarang, begitu dia bahagia dengan hidupnya, bahagia dengan karirnya, orang pertama yang dia bahagiakan siapa kira-kira? Orang tua. Persis. Jadi manfaatnya itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada balasan yang tak terhingga begitu. Bahkan saya yakin nanti kalau misalnya Mas Harley ini satu ketika keliling dunia, yang diajak pertama adalah orang tua. Kira-kira kayak gitu. Ayah, tapi ngomong-ngomong nih. Mudah-mudahan setelah itu ayah. Tapi ngomong-ngomong nih Ayah, kalau Harley kan sudah jelas menjadi dalang, anaknya Ayah dua mau jadi apa? Apakah Ayah memaksakan untuk menjadi seperti Ayah atau gimana nih? Ya, tentu saja karena saya yang menyadari dulu tentang hal-hal seperti ini. Saya juga diuji oleh Tuhan, dan saya biasa-biasa aja. Anak saya ya selalu ikut di talk show ini, kalau ada tempat mungkin bisa dihadirkan, tapi kalau nggak ada ya dia selalu jawab bahwa mau jadi apa nak? Mau jadi peternak domba. Kenapa peternak domba? Peternak ayam ke Ayah, sapi ke, biar lebaran haji banyak menguntungkan kambing. Kenapa domba ya? Waktu saya tanya kenapa peternak domba? Ya peternak domba aja. Oh, polos ya. Peternak domba aja. Kemudian karena suka sama domba gitu. Nah, ini jawaban-jawaban inilah sebenarnya justru clue yang jelas sekali bahwa anak itu menyimpan dari dalam. Jadi waktu anak ditanya nggak tahu, pokoknya suka aja. Nah, segala sesuatu yang jawabannya itu pasti datangnya dari atas. Yang nggak tahu gitu. Iya, tapi kalau karena om ini, om anu, om anu, nah itu hati-hati malah gitu. Mau jadi apa misalnya gitu? Jadi dokter seperti om itu. Nah, itu cuma keinginan sesaat ya. Biasanya karena om itu kaya, mobilnya banyak gitu. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau anak kecil sekarang gini ya, mau jadi apa gitu? Mau jadi artis kayak siapa? Kayak om itu, banyak tampil di TV gitu. Yang muda kan Ayah. Kan dia melihat dan mencontoh, bukan dari dalamnya. Iya, yang kita cari itu dari dalam, karena yang membuat seseorang sukses itu bukan apa yang dia contoh, tapi apa yang datang dari dalam, baru dia mencontoh yang terbaik. Jadi kita ketemu dulu misalnya Mas Harley dari dalang kan. Nah, dalangnya udah ketahuan. Ini adalah potensi dia. Nah, tinggal cari dalang terbaik di Indonesia dan dia menjadi lebih baik dari dalang terbaik. Oke, luar biasa. Aduh, Ayah cepet banget ya kita ngobrolnya. Kita mau istirahat dulu pastinya ya. Jangan kemana-mana sahabat Motivator, kami akan kembali lagi.